Baik, saya mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf atas miskomunikasi nih ya sama komtingnya kalian. Gitu. Baik, teman-teman. Sekarang ini di pertemuan ke-11 ya. Akan belajar tentang teori permainan ya, itu yang bercerita tentang teori tentang kompetisi ya, ikut olahraga dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya mulai share screen aja ya. Sudah terlihat belum ya materinya di layar gadget kalian masing-masing ya? Sudah, Pak. Ya itu. Ya, lain kali diperhatiin ya Mbak Denisa ya. Oke. Baik, dari permainan ada game teori ya. Ini. Jadi awalnya ini tentang metode optimisasi ya, teman-teman ya. Untuk penyelesaian secara optimal, ada masalah nih, dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih yang secara simultan atau bersamaan itu memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dari mereka sendiri. Gitu ya. Caranya dimulai dari James Waldgrave pada tahun 1713 ya, yang memperkenalkan konsep minimax ya sebagai suatu metode untuk penyelesaian permainan dua orang dengan strategi campuran ya, jadi kompetisi campuran maksudnya. Terus setelah itu diperbarui lagi oleh Emil Borel yang telah membuat formulasi modern tentang strategi campuran dalam teori permainan pada tahun 21 sampai 27 ya, itu tahunnya lebih baru lagi ya. Terus yang setelah itu ada George B. Danzig yang mengembangkan pemecahan metode simplex ya, teori kompetisi dengan metode simplex yang pernah kalian pelajari ya, sebelum UTS tahun 47. Payoff matrixnya, payoff matrix tabel matrix ya. Untuk permainan ini ada dua jenis yang dikutip dari Hiller dan Lieberman pada tahun 90. Itu ada dua jenis, yaitu yang pertama matriks permainan jumlah 0 ya, sama jumlah tak 0. Jumlah 0 itu maksudnya adalah disebut dengan bilangan bulat ya, bilangan yang fix yang pasti. Terus matriks permainan jumlah tak 0 ini itu bilangan yang jumlahnya nggak bisa ditentukan secara utuh, misalkan pakai slash ya, gitu ya. Slash ini maksudnya nanti dijelaskan lagi lebih lanjut. Gitu ya. Ya, matriks permainan jumlah 0 ini, jadi ada pemain A sama pemain B ya. Bentar, saya annotate aja. Pemain A sama pemain B masing-masing punya strategi masing-masing, A1, A2, A3, yang B1, B2, B3 ya. Kalau pemain A atau pemain baris ya, baris ini kolom ya, bisa bedakan ya baris sama kolom ya. Pemain A atau pemain baris ini diposisikan sebagai pemenang contohnya ya. Kalau pemain B atau pemain kolom ini diposisikan sebagai yang kalah ya, untuk sini tuh. Bilangan dalam matriks ini menunjukkan kuantitas kemenangan atau kekalahan, itu berapa kali ya. Berapa kali menang, berapa kali kalah tuh. Terus bilangan positif ya, selain min satu ini menunjukkan kuantitas kemenangan bagi pemain A dan menunjukkan kekalahan bagi pemain B ya. Yang min B yang kalah, yang positif yang A yang menang. Terus jumlah kemenangan bagi satu pemain sama dengan jumlah kekalahan bagi pemain lain, itu asumsinya. Nah, kalau jumlah tak nol ini ada slash ya. Nah, bilangan di depan tanda slash ya, 4/3, 3/2. Nah,
Kalau 4 ini milik pemain A bilangannya, dan 3-nya milik pemain B. Jadi sama aja ya, cuma dijelaskan aja, dipersingkat ini. Gitu ya. Jadi bilangan positif menunjukkan kemenangan dan negatif menunjukkan kekalahan. Ya, 2/-2, 2 kemenangan menunjukkan 2 kali kemenangan, dan min 2 ini 2 kali kekalahan ya, baik bagi pemain A maupun pemain B. Unsur dasarnya, ya. Jadi strategi permainan adalah rencana atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemain. Ya. Yang satu sebagai respon terhadap rencana atau kegiatan pemain yang lainnya. Jadi nilai suatu permainan itu adalah hasil optimal yang diperoleh dan didapatkan untuk setiap permainan setelah masing-masing pemain menjalankan strategi-strateginya. Gitu. Jadi setelah menjalankan strateginya, mereka main, ada nilai yang diperoleh. Ya. Kalau hasil optimal permainan ini yaitu sebagai kemenangan maksimal bagi pemain yang menang dan kekalahan minimal bagi yang kalah. Jelas ya. Jadi jika hasil permainan 0 ya sama dengan 0 dikatakan permainan adil, dan sebaliknya gitu. Di teori permainan ini kalau misalkan hasilnya 0 dikatakan ada keadilannya. Jadi suatu strategi dikatakan dominan terhadap strategi yang lain jika setiap elemen payoff matrix tadi yang dalam tabel tadi dalam satu baris lebih besar dibandingkan dengan elemen padanannya di strategi yang lain. Itu. Kalau misalkan jumlahnya itu benar lebih besar, itu bisa dikategorikan sebagai kemenangannya. Oke. Maksud lainnya, jadi kedua pemain atau kelompok pemain berpikir secara rasional, ya. Secara logis, secara rasional, secara sportif. Jadi kedua pemain atau kelompok pemain memilih strategi hanya untuk kepentingan dirinya. Ya, jika dalam sepak bola ya, ada strategi permainan tertentu, masing-masing kelompok ada strateginya sendiri. Terus kedua pemain atau kelompok pemain saling mengetahui strategi dari lawan. Gitu. Terus setelah itu kedua pemain atau kelompok pemain mengetahui nilai keputusan dari setiap keputusan yang dibuat. Ada pergerakannya sama dengan hasil pastinya. Terus permainan ini dilakukan dengan memilih strategi-strategi secara berulang-ulang sampai diperoleh pemecahan masalah yang optimal. Gitu. Oke, klasifikasinya sekarang ada jumlah pemain, nilai permainan, sama strategi permainan. Jumlah pemain ini bisa 2 pemain, bisa 3 pemain, bisa lebih. Ya. N ya. N jumlah pemain bisa lebih dari 3 dan sebagainya. Terus nilai permainan ini itu adanya kalau di teori permainan atau game teori itu nilai 0 adil, nilai tak 0 nggak adil. Gitu. Beda dengan dunia nyata ya maksudnya. Terus kalau strategi permainan ini ada yang murni, ada yang campuran. Ya, dijelaskan. Kalau strategi murni ini ada cara penyelesaian dari strategi dominan yang paling sering dipakai ini. Terus ada kriteria maksimisasi dan minimisasi. Kalau strategi campuran, ini ada cara analitis, aljabar matrix, grafis, dan linear programming. Ya, nah, pelajari ya. Cuman ini campuran ini lebih banyak menggunakan metode statistik ya. Ini enggak kita skip dulu dalam pembahasan RO, mata kuliah RO ini. Saya akan memakai strategi murni tadi ya, yang akan dibahas. Terus pengetahuan penunjangnya ada teori peluang yang harus tahu ya, jual matriks, analitik, dan programming linear. Ini tentang programming linear ya, yang pernah kalian pelajari juga. Nah, oke. Nah, permainan 2 pemain dengan jumlah nilai permainan 0 atau adil. Ya. Jadi sebutan ada teori permainan yang melibatkan 2 orang atau 2 kelompok. Ya. Pasangan ya, kelompok yang secara langsung memiliki kepentingan yang berseberangan. Jelas karena mereka saling berkompetisi. Terus kata jumlah 0 ya dalam permainan ini mengandung pengertian bahwa nilai kuantitas kemenangan ya berapa kali kemenangan suatu kelompok akan sama dengan nilai kuantitas kekalahan kelompok lain. Gitu. Terus permainan 2 pemain jumlah 0 adalah permainan yang melibatkan 2 orang atau 2 kelompok yang memiliki kepentingan yang beda ya, yang berseberangan sehingga mereka berkompetisi.
Dan jika satu kelompok menang sebanyak X, nilai X, maka kelompok yang lain akan mendapatkan kalah sebanyak X pula. Jadi mengikuti ya, itu linear ya. Oke, setelah ini, nah tentang strategi nanti ya, tentang strategi murni dan strategi campuran. Ya. Yang akan dibahas di sini nanti strategi murni ya, teman-teman. Jadi, strategi murni ini penyelesaian dilakukan dengan menggunakan strategi dominasi atau konsep maksimisasi untuk pemain baris ya, seperti tadi ya, pemain A atau pemain B, dan eliminasi untuk pemain kolom. Gitu. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ya. Terus kalau strategi campuran, strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberikan penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan dilanjut untuk mendapatkan tidak optimal. Jadi seperti yang konsepnya kemarin, kemarin kan ada konsepnya EWC ya, jadi ada seperti ada nilai negatif yang harus terus sampai dengan positif seperti itu. Nah ya, kalau kita bahas strategi murni aja itu udah cukup. Nah ini udah contoh kasus, tapi kasusnya belum yang ke arah soal ya, masih ini masih konsep ini. Jadi dengan strategi dominan ya, strategi murni ini penyelesaian dengan strategi dominan itu. Penggunaan strategi dominan dilakukan apabila dalam tabel payoff matrix itu terdapat strategi-strategi yang mendominasi atau unggul dari strategi lain ya. Seperti yang tadi, tabel matrix pemain A atau pemain B dengan masing-masing strateginya ya. Ya. Oke, sekarang contohnya jika misalkan strategi A3 ya, ini didominasi oleh strategi A1 lebih unggul. Maka pemain A itu pasti nggak akan memilih strategi A3, maka strategi A3 dicoret, ya, dihapus. Ini ya latar belakang nggak milih strategi dan segala macamnya macam-macam ya, nggak akan dibahas di sini karena di dunia itu macam-macam jenisnya, seperti adanya penguasaan lapangan, terus adanya kelemahan pemain dan sebagainya. Gitu. Ini ya strategi A3 dihapus, jadi tinggal ya, jadi tinggal dua tabel ini, dua kolom ini ya, dua baris, tiga kolom dan dua baris maksudnya. Nah, ini strategi A3 dihapus seperti ini. Nah, sekarang habis pemain A yang dikutik tadi, sekarang pemain B yang dikutiknya ya. Jadi misalkan strategi B3 ini didominasi oleh strategi B1 dan B2 ya. Jadi pemain B pasti nggak akan memilih strategi B3, maka strategi B3 dihapus. Ya. Strategi yang nggak menguntungkan dihapus. Set. Gitu. Jadi tinggal dua baris dan dua kolom. Gitu ya. Ini ya. Terus beralih ke pemain A lagi yang dikutik. Ya. Jadi strategi A2 ini didominasi oleh strategi A1 ya. Jadi unggul strategi A1 menurut pemain A. Maksudnya contohnya ini. Jadi pemain A nggak akan memilih strategi A2, maka strategi A2 dihapus. Thread. Gitu ya. Jadi tinggal satu baris dan dua kolom. Oke. Terus sekarang ngutik pemain B ya. Strategi B didominasi oleh strategi B1 ya. Jadi pemain B pasti nggak akan memilih strategi B2, maka strategi B1 dihapus. Jadi pemain B memilih strategi B1. Ini tinggal satu baris satu kolom aja. Jadi di akhir permainan ya, pemain A akan memilih strategi A1 dan pemain B akan memilih strategi B1 untuk berkompetisi ya. Jadi pemain A ini anggapannya tadi di awal sebagai pemain yang menang, jadi memperoleh kemenangan satu-satuan, dan pemain B ya mengalami kekalahan satu-satuan ya, menang satu kekalahan satu ya. Nah, masih di kompetisi ada yang kalah ada yang menang gitu. Itu oke yang konsepnya strategi murni masih saya sajikan konsep sederhana. Nah,
insya Allah minggu depan kalau ada ini ya pertemuan luring ya langsung di kelas itu lebih ke arah contoh soal. Ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? Ya kan? Ayo Mbak Nur Laila, ini ya Mbak Denisa. Nggak ada, Pak. Jadi kalau masih konsep dan teori ini saya masih ini ya masih berani untuk daring ya full daring ya kalau nanti misalkan udah mulai ke perhitungan angka-angkanya nilai nanti insya Allah saya usahakan untuk full luring. Silakan kalau ada yang tanyakan sebentar. Jadi nanti ini yang kita bahas selanjutnya juga ini ya lebih ke strategi murni ya. Sebenarnya yang lebih sering diaplikasikan sama jadi waktunya juga karena berhubung 2 kali pertemuan aja waktunya nggak cukup kalau misalkan kita bahas tentang strategi campuran. Gitu. Jangan lupa absensi di e-learning. Ya. Ya Pak, sudah. Materi nanti udah bisa di-download ya di e-learning ya, yang saya jelaskan tadi. Ya Pak, sudah. Nah, oke. Ya, siapa yang on cam tutup muka ini tadi. Sip. Ya Mbak, jangan miskomunikasi lagi ya Mbak Denisa. Iya Pak. Nggak apa ya, ada keuntungannya ya, kumpul di kelas ya, biar. Ada ini Mbak di kelas, ada Mbak sama Nur Laila ya. Nih. Oh, Nur Lailanya di rumah Pak. Oh gitu, Ada saya Nur. kira di kelas. Kenapa Pak nyariin aku? Tahu ya. Katanya dikasih akunnya TikTok Mbak, buat saya sebarin nanti di contoh mahasiswi berprestasi sebagai selebgram. Soalnya. Ah, tidak. Gitu. Gitu. Yes. Ayo. Selebgram pelit itu Pak. Kenapa Mbak? Selebgram pelit. Oh gitu ya. Ini banyak, Nggak udah mau banyak. kasih akun TikToknya. Hmm. Udah terkenal ya, soalnya Mbak ya. Hmm. Iya Pak, followersnya 100.000. Waduh. Hmm. Ya, sip lah. Kebanyakan haters. Yes. Ya, itu tuh topik. Ayo, teman-teman yang lain, yang laki, ada yang nanya kan nggak? Hmm. Jangan lupa sanksinya ya. Nanti kalau ditutup, nanti ada yang wapri saya, tidak dibuka lagi.
Untuk pertemuan kali ini ya, belum ada tugas dulu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oh, langsung. Mengucap syukur. Tugasnya Mbak Denisa ini harus traktir minum teman-temannya yang udah ke kampus berarti. Ya Allah, Pak. Gitu. Oke. Ini. Ya wes teman-teman, kalau ada nggak ada yang ditanyakan, nanti kalau ada yang bisa disimpan buat minggu depan ya. Ini juga. Ya. Minggu depan offline, tak, Pak? Insya Allah ya, luring ya. Ini ya. Oh iya. Ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya sama Master tadi. Ya, semoga bisa dipertemukan di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, amin. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fasabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih.